mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Amos pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-16. Amos pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-16. Hukuman atas Israel. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori, yang tingginya seperti tinggi pohon aras, dan yang kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas, dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi, dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nazir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu memberi orang nazir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak, seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri. Orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya. Dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Pemegang panah tidak dapat bertahan. Orang yang cepat kaki tidak akan terluput, dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Amos pasal yang kelima ayat yang ke-14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Renungan hari ini berjudul Allah Sumber Keadilan, ditulis oleh Karen Pimpo. Sahabat ODB, Rian yang masih remaja ketika ibunya meninggal dunia karena kanker, ia pun hidup menggelandang dan tak lama kemudian putus sekolah. Ia merasa putus asa dan sering kelaparan. Bertahun-tahun kemudian Ryan mendirikan sebuah organisasi nirlaba yang memberdayakan orang-orang, terutama anak kecil, untuk menanam, memanen, dan menyiapkan bahan makanan dari kebun mereka sendiri. Organisasi tersebut dibangun atas dasar keyakinannya bahwa tidak ada seorang pun boleh mengalami kelaparan, dan mereka yang berpunya patut mempedulikan mereka yang tidak punya. Kepedulian Ryan terhadap orang lain itu sejalan dengan hati Allah yang merindukan keadilan dan belas kasihan. Allah sangat peduli terhadap penderitaan dan kesengsaraan yang kita alami. Saat mengetahui terjadinya ketidakadilan yang sangat parah di Israel, Allah mengutus Nabi Amos untuk menegur kemunafikan mereka. Bangsa yang pernah dibebaskan Allah dari penindasan di Mesir itu sekarang justru menjual sesamanya sebagai budak hanya demi sepasang kasut. Amos pasal yang kedua ayat yang ke-6. Mereka mengkhianati orang-orang yang tidak bersalah, mengabaikan keadilan bagi mereka yang tertindas, dan menginjak-injak kepala orang miskin. Ayat yang ke-6 dan ke-7. Sambil berpura-pura beribadah kepada Allah dengan berbagai persembahan dan perayaan hari suci.
Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Amos memohon kepada bangsanya, dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Seperti Ryan, mungkin banyak dari kita pernah mengalami penderitaan dan ketidakadilan dalam hidup ini, sehingga kita dapat ikut merasakan kesulitan orang lain dan rindu menolong mereka. Inilah waktunya untuk mencari yang baik dan bergabung dengan Allah dengan mengupayakan keadilan dalam segala bentuknya. Sahabat ODB, ketidakadilan apa yang Anda lihat dialami orang lain yang menyerupai pengalaman Anda sendiri? Lalu bagaimana Allah dapat memakai Anda untuk menolong mereka? Mari kita berdoa. Allah yang Maha Adil, terima kasih karena Kau tidak menutup mata terhadap kesulitan dan penderitaan kami di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.